kalian bisa buka buku yang ini, pegangan guru fisika pada halaman 59 sampai 60 yang bab 1, perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Jadi sebelumnya ibu mau menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang termodinamika tersebut, dan ibu nanti akan juga menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya dan contoh soal juga. Jadi termodinamika adalah ilmu yang berkaitan dengan fisika energi, panas, entropi, dan kespontanan proses, terutama yang terjadi pada gas ideal. Termodinamika ditemukan dan diteliti pada awal abad 18 dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Kalau besaran dalam termodinamika ada dua, yang pertama sistem dan yang kedua lingkungan. Kalau sistem yang menjadi objek pembahasan, kalau lingkungan segala sesuatu di luar sistem yang berpengaruh langsung terhadap sistem. Terus yang kedua ada usaha yang dilakukan gas. Kita bisa lihat di sana rumusnya W sama dengan P kali delta Pi. Delta Pi itu adalah V2 kurang P1. W itu sama dengan usaha atau satuannya J atau Joule. Kalau P itu tekanan gas dengan satuan N per M pangkat 2 atau PA. Kalau V itu volume dengan satuan M pangkat 3. Yang ketiga ada proses-proses termodinamika gas. Nah, jadi suatu gas ideal dalam ruang tertutup dapat diubah keadaannya dengan berbagai proses. Nah, jadi prosesnya itu ada 4. Yang pertama isotermik atau isotermal, yang kedua isobarik, yang ketiga isokorik, yang keempat adiabatik. Nah, jadi kalian juga bisa lihat di sana ya gambar perbedaan dari proses-proses tersebut. Nah, jadi kalau proses isotermik atau isotermal, ciri-cirinya temperaturnya tetap. Temperatur itu adalah suhu. Nah, jadi rumusnya W sama dengan N kali R kali T in V2 per P1. Nah, terus kalau isobarik, tekanannya yang tetap. Jadi rumusnya W sama dengan P kali delta P sama dengan rumus usaha. Terus yang ketiga ada proses isokorik, yaitu ciri-cirinya volumenya tetap. Nah, jadi besarnya usaha pada proses isokorik adalah 0 karena sistem tidak mengalami perubahan volume. Jadi W sama dengan P kali delta P. Kalau delta P nya sama dengan 0 berarti kan P kali 0, jadi sama dengan 0 karena tidak mengalami perubahan volume tersebut. Terus yang terakhir adalah proses adiabatik. Nah, proses adiabatik suatu proses di mana tidak terjadi perubahan pada kalor, tetapi pada proses ini terjadi perubahan suhu, tekanan, dan volume. Nah, jadi rumusnya bisa kita lihat juga di situ, yaitu P1 dikali V1 konstanta Laplace sama dengan P2 dikali V2 konstanta Laplace. Itu kalau yang diketahui di soal tekanan. Nah, tapi kalau di soal yang diketahuinya suhu, maka rumusnya T1 dikali V1 di atasnya konstanta Laplace kurang 1 sama dengan T2 dikali V2 konstanta Laplace kurang 1. Nah, jadi ini tergantung dari soalnya. Udah, jadi mungkin itu yang ibu jelaskan. Semoga paham dan nanti akan ibu kirim juga video bagaimana cara mengerjakan proses-proses tersebut.